Oke, selamat pagi Pak Rizky. Selamat pagi, Bu. Ya, sebelumnya terima kasih ya Pak sudah mau meluangkan waktu untuk sesi interview hari ini. Kurang lebih sesi interviewnya akan berjalan selama 10 menit. Saya Siva Alvira Pak. Saya biasa dipanggil Siva sebagai tim Human Capital yang mungkin akan berkenalan lebih jauh nih sama Pak Rizky. Dan saya sangat terbuka ya Pak untuk mungkin Pak Rizky nanti ada pertanyaan. Dan interview ini kan kita mau mengenal satu sama lain ya Pak, untuk lebih terbuka lah. Sebelumnya saya udah membaca CV yang Pak Rizky kirimkan. Pak Rizky itu apply sebagai software developers ya. Tapi sebelumnya boleh nggak Pak diceritain dulu nih kesibukan atau kegiatan yang lagi Pak Rizky jalanin hari ini atau saat ini? Baik, Bu. Sebelumnya terima kasih Bu Siva atas kesempatan pada interview saya hari ini. Untuk kegiatan saya saat ini sedang mengikuti course tentang software. Jadi di luar pengalaman saya juga mendalami ilmu terkait software Visual Studio Code untuk lebih detail yang berguna back-end developer. Untuk hasil pembelajaran saya sejauh ini cukup lancar. Saya berhasil menyelesaikan hampir semua tugas secara on time dan alhamdulillah mendapatkan hasil yang maksimal. Oke. Eh, terus apa sih yang bikin Pak Rizky itu tertarik untuk melamar sebagai software developers di perusahaan kami, Pak? Saya tertarik karena saya melihat perusahaan ibu memiliki fokus yang kuat dalam pengembangan khususnya teknologi dan inovasi, Bu. Dan ini tuh sangat sejalan dengan minat dan tujuan karir saya sebagai software developer. Saya juga membaca bahwa perusahaan ibu ini terbuka terhadap kolaborasi lintas tim dan memiliki budaya kerja yang terus berkembang. Saya yakin kalau saya bisa banyak belajar dan ikut berkontribusi, khususnya membangun sistem yang user friendly kalau diterima. Oke. Eh, Pernah nggak Pak Rizky itu dihadapkan sama tim yang agile atau scrum? Terus gimana sih pengalaman Pak Rizky di dalam tim tersebut? Saya pernah bekerja dalam tim yang menerapkan metode Scrum untuk proyek back-end version waktu itu. Kita diberikan deadline cukup singkat, sekitar 3 bulan, di mana proyek sejenisnya itu biasanya membutuhkan waktu 4 bulan bahkan lebih untuk penyelesaiannya. Nah, untuk mengatasinya itu kami mengadakan daily stand up, sprint planning, dan sprint review untuk setiap minggunya. Saya merasa metode ini berhasil membantu meningkatkan kolaborasi tim, transparansi antar anggota tim juga, dan memudahkan manajemen prioritas pekerjaan. Untuk hasil proyek, waktu itu kami menyelesaikan dalam waktu 3 bulan, lebih 3 hari sih. Oke. Kalau gitu, saya boleh tahu nggak Pak, bahasa program apa sih yang biasanya eh, Bapak pakai dan apa yang paling Bapak kuasai? Karena kan bahasa program itu ada banyak ya Pak. Ya. Gitu. Untuk bahasa pemrograman, saya menguasai JavaScript, Python, dan Java. Tapi yang paling sering saya gunakan itu JavaScript di tempat saya sebelumnya. Terutama dengan framework Node.js untuk backend ya, Bu. Tapi selama saya mengikuti course course software saat ini, saya mempelajari software-software lain seperti PHP, HTML, dan CSS gitu, Bu. Oke, oke. Terus gimana sih cara Pak Rizky untuk menjaga nih supaya kualitas kode itu nggak terjadi bug atau error atau apa gitu? Untuk itu biasa saya selalu menerapkan prinsip clean code, Bu. Oke. Mengikuti style guide dan menambahkan dokumentasi di setiap fungsi pentingnya. Saya juga menggunakan tools seperti ESLint dan Prettier dalam menerapkan unit test dengan Jest atau Mocha untuk memastikan aplikasi itu berjalan sesuai dengan fungsinya. Oke, oke. Kalau gitu, pernah nggak Pak Rizky itu dihadapkan sama konflik
mau konflik dari atasan, klien, atau mungkin divisi lain gitu. Dan gimana sih cara Pak Rizky untuk menyelesaikan konflik tersebut? Saya pernah mendapati masalah kepercayaan waktu itu dari senior saya di perusahaan sebelumnya. Hmm. Ini berdasarkan hasil kerja saya waktu itu dianggap menjiplak program software, Bu. Jadi senior saya meminta saya untuk mendesain software lain yang pengerjaannya langsung dipantau sampai selesai oleh beliau. Nah, pada hasil akhirnya, alhamdulillah saya mampu menyelesaikan dengan baik. Senior saya juga puas dan percaya pada orisinalitas skill pengembangan software saya. Bahkan saya juga diberikan apresiasi potensi kenaikan jenjang karir waktu itu, Bu. Oh, oke, oke. Seandainya nih Pak, seandainya kalau memang Pak Rizky diterima di perusahaan kami, apa yang akan Pak Rizky lakukan selama 3 bulan pertama setelah bergabung di perusahaan kami, Pak? 3 bulan pertama, pastinya saya akan mengenal tim saya dulu, Bu. Kemudian sistem kerjanya dan perangkat softwarenya yang digunakan di perusahaan Ibu. Kemudian saya juga akan mencoba mendesain program kerja untuk saya dan tim pastinya sebagai evaluasi dan peningkatan berkelanjutan pada perusahaan Ibu. Oke, kalau gitu. Kalau dari saya cukup, Pak. Mungkin dari Pak Rizky ada pertanyaan? Baik, terima kasih Bu. Saya mungkin ingin bertanya, boleh digambarkan bagaimana budaya kerja di perusahaan Ibu, khususnya di tim software development? Oke, jadi sebenarnya kalau untuk perusahaan saya, budaya kerja apalagi khususnya di tim software development, itu memang mengedepankan komunikasi terbuka dan kerjasama tim. Jadi eh, seluruh tim itu dapat menyampaikan ide-ide, feedback, atau mungkin jika ada kendala teknis, kita juga bisa bantu untuk menyelesaikannya secara bersama-sama atau secara tim. Kurang lebih seperti itu sih Pak budaya kerjanya. Oke, Bu. eh Mungkin Pak Rizky ada pertanyaan lagi? Paling terakhir dari saya, Bu. Hmm. Boleh nggak Ibu memberikan feedback tentang saya, bagaimana saya menjawab interview pada hari ini, Bu? Eh, Kalau dari saya sejauh ini memang interviewnya berjalan dengan baik ya Pak. Tapi mungkin Pak Rizky agak grogi ya Pak. Tapi nggak apa-apa. Ini interview pertama. Kita juga baru pertama ketemu. Zoom pula. Jadi nggak apa-apa. Tapi Pak Rizky sudah menjelaskan secara baik tentang kapabilitas dan kemampuan Bapak tentang software tersebut. Gitu sih Pak dari saya. Ada lagi Pak? Baik, Bu, terima kasih. Oke, kalau gitu. Terima kasih ya Pak sudah bisa datang ke sesi interview saat ini. Dari saya segitu aja cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.